pada hari ini kita berkumpul di sini, walaupun secara virtual. Saya ingin mengajak teman-teman untuk fokus masuk ke dalam kehadirat Tuhan. Kita telah tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, dan Ia merelakan nyawanya untuk kita semua. Maka mari kita serahkan pengharapan kita kepada Sang Gembala, yaitu Yesus Tuhan Kristus, yang selalu menyertai kehidupan kita. Dengan menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup Ada Hari Esok. Sahabat-sahabat yang terkasih, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan mengawali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Untuk teman-teman pemuda remaja dimanapun kita berada, kita bersyukur atas pengorbanannya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dengan mengangkat pujian, Hatiku Menyembahmu. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia-Mu. Kami boleh berkumpul di ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur kiranya Tuhan sertai apa yang Kau ajarkan hari ini boleh bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sebagai pengakuan dosa, kita tahu bahwa Tuhan telah berkorban untuk kita dan merelakan nyawanya untuk kita. Mari kita menyanyikan pengakuan dosa, jiwaku terbuka.
Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Aku mau undang teman-teman bangkit berdiri. Kita akan membaca berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Kita sekarang akan masuk dalam pewartaan firman. Kita akan belajar tentang firman Tuhan lagi. Dan sebelumnya saya mengundang kita semua untuk satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri. Kami bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk belajar tentang firman. Kami mohon Tuhan tolong kami, mampukan kami, dan biarlah Roh Kudus boleh memenuhi hati, jiwa, dan pikiran kami, sehingga diri kami sebetulnya tertuju kepada Engkau. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan mewartakan firman, biar melalui mulutnya kasih dan kebaikan-Mu boleh dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah pemimpin yang rela memberikan nyawanya. Dan ayat Alkitab yang diambil adalah dari Yohanes 10 ayat 11-18. Yohanes 10 ayat 11-18. Saya akan bacakan buat kita semua. Yuk diambil Alkitabnya. Dibuka dulu Alkitabnya, disiapkan dulu supaya kita benar-benar siap untuk mendengar firman Tuhan. Saya akan bacakan ya buat kita semua. Yohanes 10 ayat 11-18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri.
Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Teman-teman, kalau teman-teman lihat ya dari ayat tadi, kata akulah gembala yang baik itu disebutkan 2 kali. Ketika seseorang mengatakan sesuatu sampai 2 kali, pasti ada suatu maksud di balik itu. Bahwa dia mau menekankan kalimat itu atau kalimat itu adalah sesuatu yang penting untuk diinfokan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kata gembala yang baik, apa yang mau Tuhan Yesus katakan di situ? Teman-teman bisa lihat ya, yang pertama, gembala yang baik digambarkan seperti seseorang yang memberikan nyawanya. Nyawa buat kita adalah sesuatu yang penting. Dan kalau kita nggak punya nyawa, artinya kita nggak hidup. Jadi itu artinya memberikan kehidupan secara utuh. Dan itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita. Yang kedua, gembala yang baik diibaratkan seperti gembala yang mengenal domba-dombanya. Mungkin saya aktif di sekolah minggu ya, teman-teman tahu saya cukup aktif di situ. Dan ada sekitar 120 anak yang sering kami jumpai dulu ketika ibadahnya masih offline. Ya. Tapi saya nggak yakin tuh, saya hafal semua nama anak-anak itu. Saya tahu sih ada satu orang yang hafal semua nama anak-anak itu. Dan saya merasa bahwa saya tidak punya kemampuan untuk itu. Tetapi dikatakan, gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Dan kata mengenal di sini bukan cuma sekedar tahu ya, bukan cuma sekedar tahu nama, enggak. Mengenal artinya ada hubungan interpersonal. Jadi kalau saya misalnya mengenal Mbak Putri gitu ya, saya nggak cuma tahu Putri yang punya adik yang baru sidik, enggak. Tapi saya tahu apa kesukaannya Mbak Putri. Saya tahu Mbak Putri itu pernah mengalami kesedihan apa. Atau Mbak Putri punya kerinduan apa dalam hidupnya. Dan itu bisa saya lakukan kalau saya punya hubungan yang erat, punya hubungan interpersonal dengan dia. Bukan cuma ingat ya, bukan cuma sekedar tahu tanggal lahir, pas ulang tahun datang bawa kue, tiup, enggak. Tapi ada pengenalan yang dalam. Ya, dan Yesus di sini mengibaratkan gembala yang baik, gembala yang mengenal domba-dombanya. Ingat ya, bukan cuma tahu ini Eva, ini Putri, ini Sekar, ini siapa, bukan. Tetapi mengenal sungguh dalam, mengenal kebutuhannya. Dan yang menarik, firman Tuhan juga bilang ya, tadi dikatakan bahwa ada domba-domba lain di situ. Ada domba-domba lain, dan aku juga harus menuntunnya. Ini artinya Tuhan Yesus tidak pilih kasih. Dia nggak cuma melihat domba-domba yang dari kandangnya sendiri, tapi Tuhan Yesus juga lihat nih domba-domba lain, dan bahkan dia bilang aku harus menuntunnya untuk bisa mengumpulkan mereka. Jadi artinya gembala yang baik di sini, gembala yang tidak pilih kasih, gembala yang mengasihi semuanya. Artinya bukan hanya mau berteman dengan yang kita mau berteman atau nyaman, tetapi yang di luar dari area kita atau di luar comfort zone kita. Nah, yang menarik ya teman-teman semua, gembala yang baik di sini disandingkan dengan sesuatu yang lain. Dia sandingkan dengan upahan. Kenapa dia sandingkan dengan upahan? Tuhan Yesus tadi membandingkan ini loh, kalau yang gembala yang baik seperti ini, kalau yang upahan seperti ini. Supaya apa disandingkan? Supaya kita bisa memilih. Ini lagi Mbak Eva lagi membayangkan Tuhan Yesus kasih, Eva, aku nih gembala yang baik, tapi aku nggak dengar-dengar. Sampai harus dibilang 2 kali, ditekankan. Dan penekanannya itu diberikan perbandingan. Kamu lihat sendiri deh kalau kamu nggak percaya. Kalau gembala baik itu seperti apa? Tadi gembala baik kita sudah tahu ya. Tapi yang menarik ada satu orang gembala yang cuma upahan, dibayar.
untuk bekerja, bukan karena dia punya kerinduan untuk ada di situ. Kalau yang upahan tuh lihat gambarnya ya, dia lapar, ditidurin dombanya. Dia artinya apa di gambar? Dia nggak memperdulikan domba-dombanya. Bahkan dibilang ketika ada serigala datang, dia lari. Kenapa dia lari? Karena dia mau menyelamatkan dirinya. Mendingan gue yang duluan kabur daripada gue yang mati gara-gara itu serigala. Tapi itulah upahan. Karena dia nggak merasa punya hubungan dengan dia. Akhirnya, gue cuma suruh jagain doang di sini. Sampai juga susah-susah. Itulah upah. Tetapi dibandingkan sama gambar sebelahnya, gembala yang baik itu sampai hilang pun dicari. Bahkan cerita gembala yang baik hati ini ya, itu digambarkan seperti gembala yang selalu mencari jika domba-dombanya hilang. Bahkan dikatakan kalau dombanya yang hilang ketemu lagi itu sukacitanya luar biasa. Bisa dibayangkan ya, itu karena apa? Karena si gembala yang baik ini sungguh mencintai domba-dombanya. Oke, sekarang dari sini apa sih yang kita bisa pelajari? Ini yang menarik ya, teman-teman ya. Tadi judul tema kita seorang pemimpin. Bicara seorang pemimpin yang memberikan nyawanya. Ingat ya, nyawa itu kita bayangkan seperti hidup kita. Tanpa nyawa kita nggak hidup. Jadi kita memberikan kehidupan kita. Dan figur kepemimpinan itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Tapi apakah kita bisa menjadi seperti itu? Tentu kita bisa. Tetapi contohnya adalah Tuhan Yesus. Dan dari situ ada satu model kepemimpinan yang sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang sebenarnya sudah lama dan ada lama sekali. Kepemimpinan ini adalah servant leadership. Apa itu servant leadership? Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya teman-teman ya, ini kita bisa baca di sini. Servant leadership begins with the natural feeling that one wants to serve. Then conscious choice bring one to aspire to lead. Artinya ya, servant leadership itu artinya kepemimpinan yang melayani itu harus diawali dari perasaan yang natural untuk seseorang untuk mau melayani. Dan hal itu akan membawa dia menjadi seorang pemimpin. Jadi artinya seorang pemimpin itu pemimpin harus disandingkan dengan pelayanan. Pemimpin harus berjalan lurus dengan pelayanan. Jadi pemimpin bukan harus di atas, memerintah. Tapi pemimpin bisa jadi bawah karena dia mau melayani. Karena dia mau mendorong orang-orang yang dia tolong untuk menjadi yang terbaik dari diri mereka. Nah, menjadi menarik ketika kita belajar soal pemimpin yang melayani, ada pernyataan seperti ini. Banyak orang ingin menjadi pemimpin. Banyak. Wah, kalau bisa saya pun mau jadi pemimpin. Tapi permasalahannya sedikit yang mau menjadi pelayan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Nah, dia banyak orang mau jadi pemimpin, tetapi sedikit yang mau jadi pelayan dari orang-orang yang dipimpinnya. Ini menjadi menarik. Kenapa menarik? Karena di pikiran manusia, ya, karena di pemikiran kepemimpinan, ya kepemimpinan tradisional zaman dulu kali ya, orang berpikir ketika menjadi pemimpin, aku akan ada di atas dan orang lain akan melayaniku. Ketika aku menjadi pemimpin, aku bisa tinggal suruh-suruh orang. Karena aku pemimpin, aku yang memanage kalian semua. Oh, enggak. Tetapi sekarang kita mau belajar dari seorang gembala, bagaimana menjadi pemimpin yang justru mau melayani. Melayani siapa? Melayani orang-orang yang dipimpinnya. Waduh, ngeri ya. Biasanya kita pemimpin, ini pikiran zaman dulu saya mau bilang ya, pemimpin itu adalah orang yang dilayani sama orang yang dia pimpin. Saya bisa telepon, cepat kamu datang ke sini. Kamu udah lakukan ini belum? Sudah selesai nggak? Tapi ini justru kebalikannya. Mungkin aja
Pemimpin itu yang datang duluan dan bertanya, apa yang bisa aku bantu? Teman-teman, menjadi pemimpin yang melayani tidak mudah. Tidak mudah ketika kita hidup di dunia, di mana pemikirannya pemimpin itu harus dilayani. Tetapi itu hebatnya Tuhan kita Yesus. Dia mengajarkan sesuatu yang di luar pemikiran manusia. Dia justru mengatakan, aku pemimpin yang memberikan nyawaku. Aku yang memberikan segala sesuatu yang penting dalam hidup. Untuk siapa? Untuk domba. Nah, gimana nih caranya nih supaya kita bisa menjadi pemimpin yang melayani? Ini menarik ya teman-teman ya. Kata joy, J-O-Y ya, happiness. Artinya kalau kita melakukan ketiga hal ini seharusnya apa yang kita lakukan sebagai seorang pemimpin itu membawa kebahagiaan dan sukacita. Bukan membawa kecemberutan ya, atau membawa marah-marah atau kesel gitu ya. Apa yang pertama? Jesus first, J for Jesus first ya. Artinya ketika kita memimpin, tujuan kita, visi kita, motivasi kita adalah Tuhan Yesus. Artinya kita meletakkan Yesus yang pertama. Fokus in God first. Kalau fokus kita pada Tuhan, udah ada lagi tuh yang macam-macam. Yang mungkin bilang gini, kenapa sih harus begini? Kok saya kayaknya nggak dihargai sih? Kok omongan saya nggak didengar? Kayak nggak ada yang ngerasa saya ada deh. Udah deh. Dengan saya keluar dari komunitas ini, itu karena kita nggak meletakkan Tuhan Yesus yang pertama. Kalau kita meletakkan Yesus yang pertama, artinya saya tahu di pikiran saya yang saya layani adalah Tuhan Yesus. Ketika yang saya layani Tuhan Yesus, udah nggak ada yang kayak gitu-gitu lagi. Nggak ada itu yang namanya kita merasa halus, lihat, look at me, lihat saya, harus saya. Tetapi bagaimana kita membuat Tuhan menjadi yang utama? Bagaimana kita membuat supaya orang melihat Tuhan dalam kepemimpinan kita? Karena apa? Karena kita meletakkan Tuhan Yesus yang utama. Kalau saya melakukan ini, saya tahu ini pelayanan saya buat Tuhan. Kalau saya melakukan ini, saya tahu saya mau menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati saya. Dan yang menarik di bawah Jesus first adalah others second. Ya ampun Mbak Eva, udah Jesus first, others second. Saya kapan? Nanti dulu. Kamu udah bisa lihat kan kamu yang keberapa. Tapi saat ini Mbak Eva mau kasih tahu others second. Artinya di bawah Tuhan adalah orang-orang lain. Hukum kasih aja jelas mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu. Lalu setelah itu apa? Bukan kasihilah dirimu, tetapi kasihilah sesamamu manusia. Itu artinya ketika kamu punya tujuan, kamu punya visimu dalam pelayanan adalah Tuhan Yesus. Ingat bahwa itu seharusnya memberkati orang lain, memberkati orang di sekitarmu. Ya. Jadi kasihmu kepada Allah ditunjukkan melalui kasihmu kepada sesama. Cintamu kepada Allah adalah cintamu kepada sesama. Ketika kita menempatkan orang yang lain menjadi yang second tadi ya, apa yang terjadi? Then we have to put our ego away. Kita membuang ego kita. Apa itu ego? Ketika kita masih berani bisa mengatakan, ya saya maunya begini. Saya pikir, saya, dan saya. Dalam pelayanan itu sering terjadi. Karena apa? Karena saya lebih melihat diri saya. Apakah ada keuntungan buat saya? Apakah saya diterima? Apakah saya bertumbuh di situ? Semua saya. Tetapi pernahkah terpikir apakah orang lain bertumbuh karena saya ada di situ? Apakah orang lain masih sejahtera ketika saya ada di situ? Apakah orang lain menjadi mencintai Tuhan karena saya ada di situ? Atau justru kehadiran saya membuat orang lain pergi dari Tuhan?
Jadi kalau saya menempatkan orang lain menjadi yang second ya, menjadi yang second artinya saya akan berpikir dulu. Ketika saya melakukan ini, ketika saya melakukan pelayanan ini, dia terberkati apa enggak? Dia merasakan kasih Tuhan apa? Jadi teman-teman, ingat ya, think twice. Sebelum melakukan sesuatu, ingat. Apakah yang saya lakukan itu membuat orang lain bisa merasakan kebahagiaan. Yang ketiga, baru kita nih, bahkan dibilang yourself last. Last ya, yang terakhir. Ampun, Tuhan Yesus memang macam-macam ya. Kita disuruh jadi yang terakhir. Itu artinya apa? Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melepaskan keakuan kita. Karena ketika kita melepaskan keakuan kita, di situ kita berusaha menempatkan Tuhan dan sesama lebih utama dari diri kita. Coba kalau kita lagi ngobrol nih ya, lagi bicara, aduh saya paling sering jatuh dalam hal ini. Apa sih yang kita pikirkan pertama? Kadang-kadang ketika kita ngobrol, kita mau orang lain mendengarkan kita. Kita mau orang lain tahu apa yang kita rasakan. Kita mau menceritakan semua hal tentang kita. Tapi kita lupa, mungkin dalam kita berkomunikasi, dalam kita bercerita, seharusnya kita menempatkan dia lebih utama dari kita. Di situ kita diajar juga untuk menahan diri. Ya, dalam memimpin kita harus belajar menahan diri. Menahan dari apa? Menahan untuk menempatkan diri kita, harus kita. Jadi sekarang sebelum kita mau melakukan sesuatu, kita pikir. Sama ya, kalau aku ambil keputusan ini, kira-kira ini menyenangkan Tuhan apa enggak? Ini sesuai apa enggak sama yang Tuhan mau? Terus kalau saya melakukan ini, kira-kira orang-orang itu akan semakin bertumbuh dalam Tuhan apa enggak? Jadi tanya. Ketiga, then it's all about you. Karena seharusnya, ini makanya digabung ya. Kalau 3 hal ini bisa kita lakukan, hasilnya joy, bahagia. Artinya apa? Kalau kita bisa melakukan ini, seharusnya sukacita itu milik kita. Dan artinya apa? Sekarang uji diri kita. Uji pelayanan kita. Apakah ada sukacita di dalamnya? Atau justru setiap selesai pelayanan adanya bawaannya marah-marah, kesel, cemburu. Maunya ayo deh aku keluar aja lah, aku cuti dulu deh dari pelayanan ini. Hati-hati, koreksi diri kita. Jangan-jangan kita sedang menempatkan yourself itu jadi yang pertama. Hati-hati. Hati-hati. Sekarang kita diingatkan sama Tuhan. Tuhan ajarkan, ketika joy itu milik Tuhan, yang first-nya itu siapa? Manusia. Dia tempatkan kita sebagai yang utama. Kenapa yang utama? Makanya dia bilang, saya memberikan nyawa saya, hal yang paling utama dalam hidup saya. Other second. Yourself, Allah itu sebagai yang terakhir. Karena apa? Karena dia memberikan semuanya untuk manusia. Nah ini sekarang kebalikannya buat kita. Jangan kitanya yang mau di atas terus, tapi Tuhan Yesus harus yang utama. Nah teman-teman, apa yang bisa kita lakukan nih? Mbak Eva mau ajak kita semua sekarang untuk diam sejenak. Lalu kita coba kita coba untuk melihat kembali pelayanan kita. Apa yang sudah saya lakukan dimanapun kita berada. Baik di mana, di komisi manapun. Di kemajelisan mungkin. Atau di kampus, di kantor, atau dimanapun kita berada. Yuk tanya yuk pada diri kita. Sudahkah saya menempatkan Yesus yang pertama? Sudahkah saya menempatkan orang-orang di sekitar saya lebih utama dari diri saya? Ataukah saya masih menempatkan diri saya terus menjadi yang utama?
Tidak mudah, tapi selalu ada jalan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus terlampau sayang sama kita. Jadi dia berikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri dan untuk hidup lebih baik. Yuk, mari kita menjadi seorang pemimpin yang mau melayani, bukan melayani. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Kami mengucap syukur karena Kau sudah mengingatkan kami untuk menjadi seseorang yang mencintai Tuhan. Untuk seseorang yang mau melayani karena menempatkan Engkau yang utama. Tolong kami perbaharui hidup kami. Perbaharui motivasi pelayanan kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan itu semata-mata untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman pemuda remaja, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita ikrarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Nas persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati dan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat dikumpulkan dan dikirim ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Mari kita menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Bapa yang ada di sorga, kami ingin mengucap syukur atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami selama ini. Kami berdoa sekiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini dan dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami berterima kasih banyak atas berkat
dan penyertaan yang Kau berikan sehingga hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu bersama walau hanya virtual. Kami bersyukur atas ibadah pemuda dan remaja yang telah berjalan dengan lancar Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah pemuda dan remaja yang selanjutnya. Kiranya kualitas pemuda remaja dan kuantitas jemaatnya semakin baik untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk persekutuan pemuda dan remaja Tuhan. Semoga kami bisa terus bertumbuh bersama di dalam ajaran-Mu. Tak lupa untuk segala pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini ya Tuhan. Studi, karir, pasangan hidup, kiranya hanya campur tangan-Mu saja yang dapat menyelesaikan pergumulan kami saat ini. Tak lupa kami berdoa untuk teman-teman yang saat ini undur dari persekutuan, yang sedang sakit, ataupun yang sedang menghadapi masalah lainnya. Kiranya Kau memberi petunjuk jalan sehingga mereka bisa menyelesaikan masalahnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Komisi Pemuda dan Remaja. Berkatilah jemaat mudanya supaya bisa mengenal diri-Mu lebih dekat lagi. Berkati juga untuk seluruh pengurus dan program kerjanya ya Tuhan. Semoga segala sesuatu yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar sesuai kehendak-Mu saja. Tidak lupa untuk gereja kami ya Tuhan. Berkatilah Pendeta Joko, Pendeta Rudi, Pendeta Adel beserta keluarga, juga majelis, pelayan, dan jemaatnya Tuhan. Berkatilah mereka dan berikanlah mereka kesehatan. Engkau jaga, lindungi mereka dimanapun dan apapun yang mereka lakukan. Juga program yang mungkin akan diadakan ke depannya, kiranya Kau bisa perlancar dalam proses pembuatannya, dan kiranya firman yang telah diajarkan bisa menjadi kekuatan di lingkungan kami masing-masing. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami. Dan kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan. Kiranya pemimpin negara kami bisa mengambil keputusan untuk setiap masalah yang ada saat ini. Tuhan, dalam keadaan saat ini, kiranya Kau berkati rakyat Indonesia agar bisa patuh akan peraturan yang diterapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 saat ini. Kiranya keadaan ini bisa cepat berlalu sehingga kami bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Tak lupa dengan beberapa masalah politik dan perekonomian yang terjadi di Indonesia saat ini. Kiranya Kau bisa memberikan jalan yang terbaik agar permasalahannya segera selesai. Doa yang kurang sempurna ini, mari kita satukan dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah kita sudah selesai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Kini saatnya kita kembali ke aktivitas kita, tetap berpengharapan di dalam penderitaan dan lakukan setiap hal yang berkenan di hadapannya. Dengan selalu mengandalkan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu Ada Yesus. Ada Yesus di hidupku, ada Yesus di pergumulanku. Ku takkan takut berjalan sendiri, ku tahu Yesus selalu bersamaku.
hidupku. Ada Yesus di setiap rencanaku. Ku takkan takut berjalan sendiri. Ku tahu Yesus selalu bersamaku. Ku mau hidup seperti maumu, seperti yang Kau inginkan terjadi dalam hidupku. Ku mau ikut seperti maumu, seperti yang Kau inginkan, Yesusku. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi di ibadah pemuda remaja bulan depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ku mau hidup seperti